oleh ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Baik, dimulai. Oke, sebelum kita berbicara kita nanti kita berdua udah gambar kita masing-masing. Coba yang mulai. Dua selesai. Baiklah, di sini pada materi kali ini kita akan membahas materi logaritma. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah belajar atau sudah tahu apa itu logaritma? Hah? Belum. Nah, sebelumnya berikut merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu mengintegrasi sifat-sifat logaritma dengan tepat. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Lima, menyajikan masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya dengan tepat. Kemudian ada kompetisi dasar, yang dimana yang pertama menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Nah, tadi kan kalian belum tahu ya apa pengertian atau logaritma itu. Di sini silakan kepada siswa untuk membacakannya. Itu pengertian logaritma. Pengertian logaritma cara yang dipakai dalam menentukan bentuk pangkat dari sebuah kelompok pokok intinya dengan mempelajari logaritma dapat mencari besar umum. Logaritma merupakan sebuah unsur atau kebalikan dari pemangkatan atau selain pangkat dari sebuah bilangan yang diketahui kesimpulannya. Dalam teori logaritma dijelaskan sebagai berikut: pengakuannya berdasarkan C, di mana A apakah B sama dengan C, B sama dengan B. Keterangannya A adalah basis ini A bisa dari 0 dan B bisa dari 1 atau A bisa dari 1. B bilangannya dicari menjadi logaritma atau numerus, sehingga B bisa dari 0 dan C adalah hasil logaritma atau besar pangkat. Oke. Ini sudah tertulis atau tersaji bahwa secara sistematis logaritma itu ditentukan atau dapat kita buat, yaitu A pangkat B sama dengan C atau A log C sama dengan B. Di sini ada contoh atau 3 contoh yang telah terpaparkan, yang dimana bentuk eksponennya yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32, yang dimana bentuk logaritma matematisnya setelah kita buat bentuk logaritmanya yaitu 2 log 32 sama dengan 5, yang dimana di sini kan itu nilai A nya itu yaitu basis, nilai B yang merupakan bilangan yang dicari dengan logaritmanya atau numerus, kemudian C atau nilai hasil logaritmanya. Maka jika kita buat ke bentuk sistematis logaritmanya dari bentuk matematisnya logaritmanya, yaitu dengan kita permisalannya, yang dimana contoh soalnya yaitu 2 log 32. Di sini kita tahu dari awal kan keterangannya bahwa A sebagai basis, C sebagai bilangan yang dicari dari logaritmanya atau disebut numerus, lalu yang B sebagai hasil logaritmanya. Maka yang sebelumnya yang merupakan logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Maka jika ada soal perpangkatan 2 pangkat 5 sama dengan 32, jika kita rubah bentuk logaritmanya, yaitu sini pertama 2 sebagai basic, 5 sebagai hasil logaritma besar pangkat, kemudian yang C sebagai bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus yang ini. Maka dari sini kita bisa melihat jika pada soal yang kedua atau yang ketiga dapat kita mengerti bentuk pemangkatan soalnya berbentuk logaritma. Dari sini ada yang sudah paham dengan soal yang nomor 2 dan 3 jika diubah dari soal perpangkatan atau eksponen ke bentuk logaritma. Paham Pak? Baik, kita lanjut. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma yang merupakan patokan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Yang sebelumnya kan kita sudah melihat bentuk matematis logaritma tersebut. Ini ya. Yang dimana ada sifatnya yang pertama A log 1 sama dengan 0. Ini maaf, ini A log A ya. A log A. A log A itu sama dengan 1.
yang dimana basis A itu harus sama dengan numerusnya, sehingga hasilnya pasti hasilnya 1. Baru yang kedua, yang ketiga maaf, A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Di sini ada yang paham kenapa A log BC sama dengan A log B tambah A log C? Tidak ada. A log BC. Di sini biar sama A log BC sama dengan A log B tambah A log C, syaratnya itu nilai A atau basicnya itu harus sama, bernilai sama, sehingga bisa A log B tambah A log C itu sama dengan A log BC. Yang kemudian sifat yang keempat, A log BC, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C sama dengan sifat yang ketiga, yaitu syaratnya nilai basicnya itu harus sama. Sifat yang kelima, A log B pangkat M sama dengan M A log B. Di sini jika ada suatu nilai numerusnya, jika bisa kita buat bentuk perpangkatan. Misalnya di sini kita buat contoh ya, yang sifat yang kelima. Misalnya contohnya 2 log 8. Maka di sini bisa kita buat menjadi 2 log 2 dipangkat 3, sehingga jika dalam bentuk sifat-sifat logaritma yang kelima dapat kita buat pangkat dari numerus setelah nilai basic dan nilai numerusnya itu bisa sama, maka pangkat dari numerusnya itu bisa kita bedakan ke bagian depan, sehingga hasilnya jadi 3 2 log 2 atau sama dengan 3. Yang dimana 2 log 2 itu kan 1, yang dimana pada sifat logaritma yang kedua. Jelas? Jelas Pak. Contoh 6, A pangkat N log B. Di sini ada yang ngerti? Nggak ada. Nah, A log A N log B sama dengan A log B pangkat setengah satu per N sama dengan setengah satu per N A log B. Di sini bisa kita buat sifat yang 6, A N log B. Di sini kan pada numerusnya, pada basicnya itu, jika basicnya itu bisa dibuat berpangkat, atau misalnya kita contohnya 8 log 16 ya. Ini kan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Terus di sini 2 pangkat 3 log 16. Di sini pangkat dari basicnya itu bisa kita pindahkan ke bagian depan ini sebagai konstanta, yang dimana jika kita pindahkan ke depan yaitu maka hasilnya itu 1 per pangkat dari basicnya, sehingga 1 per 3 2 log 16. Maka untuk sifat yang ke-6 itu di sini kan pangkatnya n, maka 1 per n A log B, atau bisa juga kan tadi sebelumnya untuk sifat yang ke-5 A log B M sama dengan M A log B. Di sini kan 1 per M A log B, maka jika dipindahkan ke itu sama dengan A log B pangkat 1 per N. Kita masuk sifat yang ke-7 ya, di mana A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N dikali A log B. Yang dimana kita ketahui pada syarat sebelumnya, jika basisnya itu berpangkat, maka pangkatnya itu bisa kita buat menjadi konstanta, sehingga 1 per N, dan pada numerusnya jika memiliki pangkat akan dibuat menjadi berpangkat, maka pangkatnya itu kita buat di bagian depan menjadi sebagai konstanta, sehingga A N log BM sama dengan M sampai per N dikali A log B.
Baiklah, kita masuk ke sifat yang ke-8, yang dimana A log B sama dengan P log B per P log A. Soalnya itu dapat kita buat 3 log 8. Di sini kan basic 3, basis 3, dan numerusnya 8. Jika kita buat ke sifat yang ke-8, maka di sini nilai-nilainya itu bebas ya, sesuai soal yang ditentukan. Yang dimana P-nya itu misalnya kita buat 2 log 8, 2 log 3. Numerusnya itu sebagai angka logaritma pembilang, dan basisnya itu angka logaritma yang penyebut. Dan syaratnya itu nilai basic setelah dipecah, nilai logaritma sebelumnya itu harus sama. Paham? Ke sifat yang ke-9, yang dimana A log B sama dengan 1 per B log A. Dari sini kita bisa lihat kan bahwa jika dibuat ke bentuk 1 per atau bentuk pecahan, maka nilai basis dan numerusnya itu berubah. Yang dimana yang sebelumnya nilai numerus yang B, jika dibuat bentuk pecahan, yaitu maka 1 per B log A, di mana basisnya itu menjadi nilai 2. Di sini sebelumnya basisnya A, di sini 1 per numerusnya menjadi A. Masuk ke sifat yang ke-10, A log B. Di sini ada yang ngerti? Di sini jika nilai konstanta kali dengan nilai logaritma, misalnya kita buat contoh ya pada sifat yang ke-10. Contohnya 5 log 7. Jika konstanta dikali nilai logaritma, syaratnya itu basis dari logaritma harus sama dengan konstantanya. Sehingga jika ini sama, ini bisa dicoret atau dihilangkan, sehingga maka dan hilang angka logaritma. Berarti? Atau bisa sama dengan juga. Ini kan tadi sebelumnya pada sifat yang ke-10 itu A log B. Jika basis pada nilai logaritma itu sama dengan konstantanya, itu bisa hilang dan hasilnya itu menjadi hasil numerusnya dari logaritmanya. Paham? Pada sifat yang ke-11 A log D sama dengan A log D dikali B log C dikali C log D. Dari sini kan kita bisa lihat dari sifat yang ke-10 dapat kita selesaikan, atau sifatnya itu dapat diturunkan ke sifat 11, yang dimana di sini kan tadi A log B jika sama dengan basisnya sama dengan konstanta bisa dihilangkan, sehingga hasilnya menjadi numerusnya atau hasilnya hasil logaritmanya menjadi di sini A log B B log C. Di sini bisa kita hilangkan dan C nya bisa kita hilangkan, sehingga hasil dari A log B dikali B log C dikali C log D itu sama dengan A log B. Dari sifat-sifat yang telah Bapak sampaikan, ada sifat-sifat yang mungkin kalian yang belum ketahui, sehingga kita bisa membuat contoh soal sehingga dapat lebih mempermudah dalam mengetahui sifat-sifatnya, sehingga soal yang akan kita jelaskan atau soal yang akan kita kerjakan nanti dapat kita selesaikan dengan lebih gampang. Ada? Berarti udah paham semua ya tentang sifat-sifatnya? Udah. Baiklah, jika sudah paham, kita masuk ke contoh soal logaritma. Ya, di sini ada contoh 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat bersama-sama, yang dimana 2 log 4 ditambah 2 log 8. Yang kedua 8 log 32. Yang ketiga jika diketahui 2 log 8 sama dengan n dan 2 log 7 sama dengan n, maka tentukan nilai 16 log 14. Sebelum kita melihat hasil dari contoh soal ini, apakah ada dari kalian yang sudah mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan soal 1, 2, dan 3 menggunakan sifat-sifat yang telah kita bahas tadi?
Ada yang bisa? Berapa Pak? Bisa Pak? Bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Dari Joshua. Yang nomor bisa ya? 1, 2, 3 Pak. 1 Pak. Aku sakit Satu. Pak. 2, 3 Joshua bisa Pak. Nomor 3 Joshua katanya. Matanya. Beda ya, beda Giting Nomor 1. nomor 1 dan Joshua nomor 2. Ini kan depan Pak. Di sini ada tadi. Udah kok dengan itu ya. Baiklah, dari contoh soal logaritma yang pertama dan yang kedua, sebelumnya Bapak ingin menanyakan dari contoh 1 dan 2 yang sebelumnya telah maju, nomor 1 itu sifatnya keberapa yang digunakan? Sifat Mana tuh? sifat ketiga Pak. Sifat yang berapa? Ketiga. Ya, Pak. Oke. Dan yang soal yang kedua, sifatnya seberapa? 5 kayaknya Pak, itu yang kayak Bapak buat di samping yang Bapak tulis itu. Iya Pak. Terus yang soal yang kedua, 7 Pak. sifat yang ke-7. Ada juga Pak sifat yang kedua sih. Nah, Iya Pak. Dan yang Nomor sifat 1 yang jahit ke-7. satu nomor 1 jahit dari pun ada di itu Pak. Iya. nah, Pak. Iya. Sifat yang ke-3 dan yang sifat yang ke-7 itu bisa kita gunakan pada soal yang nomor 2. Nah, dari kalian ada yang bisa nomor 3? Contoh soal yang ketiga, Gilbert ada Gilbert, Pak. Pak. Gilbert Pak. Gilbert Pak. itu bisa. Sama bisa Pak. Iya, Gilbert. Bisa Pak. Kunci. Dari contoh soal yang logaritma yang ketiga itu pada Gilbert itu sifatnya itu berapa yang digunakan? Ada banyak Pak. Sifatnya yang berapa saja? Yang pertama itu kita menggunakan yang ke-8 ya. Selanjutnya kita menggunakan yang ketiga. Selanjutnya setelah dapat yang ketiga kita menggunakan yang kedua. Setelah yang dapat yang kedua terus kita substitusikan Pak. Yang Oke. Dari kerja Gilbert tadi ada yang belum mengetahuinya atau sudah tahu semua? Dari contoh soal logaritma yang 1, 2, dan 3, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah tahu semua? Hah? Sudah Pak. Baiklah, di sini jika kalian belum tahu, di sini ada penjelasan secara tertulis yang dimuat pada soal yang pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Yang kedua, persamaan logaritma di atas. Jika memiliki nilai basis yang sama, yaitu 2, baru karena basisnya itu sama, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua untuk mengetahui hasilnya. Berikutlah merupakan hasil dari contoh soal logaritmanya. Di sini untuk yang soal nomor 2 kita tidak langsung bisa mengerjakannya. Mengapa? Karena kan untuk mengerjakannya itu pasti bingung karena nilainya itu cukup besar ya. Di sini kita bisa mencari nilai pangkat dari 8 yang hasilnya 32, yang dimana kita bisa memperhatikannya soalnya dengan jeli, yang dimana 8 itu kan merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3 dan 32 itu merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 5. Dari contoh soalnya kita bisa melihat penyelesaiannya dari 32 tadi kan nilai 32 itu sama dengan 2 pangkat 5, sehingga pangkat dari basis yang sebelumnya kita bahas pada sifat-sifatnya, pangkat dari basis yaitu 3, sehingga konstantanya 1/3
dan pangkat dari numerusnya itu 5, hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2 log 2. Yang sebelumnya kita tahu bahwa sifatnya yang kedua A log A sama dengan 1, sehingga 2 log 2 sama dengan 1, sehingga hasil dari 8 log 32 sama dengan 5/3. Nah, baiklah, untuk yang soal ketiga juga telah sama seperti pemaparan yang dijelaskan oleh Gilbert, yang dimana untuk memilih basis kita lihat saja angka yang sering muncul pada soalnya, yang dimana angka soal yang muncul itu paling banyak basisnya itu yaitu 2 sebanyak 2 kali, dan 8 sebanyak 1 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Sehingga jika kita lihat soalnya basisnya itu yang muncul sering itu 2, sehingga kita selesaikan dengan sifat yang telah dijelaskan oleh Gilbert tadi. Baiklah, sekianlah hasil dari materi kita hari ini. Jika kalian masih kurang ngerti, kita bisa membahas untuk minggu depan. Kita masuk ke pengerjaan soal yang telah Bapak buat sebelumnya. Sebelumnya kita akan membuat kelompok yang mana pada baris yang pertama yaitu Joshua, Gilbert, Priska dan Esther. Kelompok pertama dan kelompok kedua Gabriela, Biting, Erani, Dewi dan Gabriela tadi. Kalau nomor berapa ini? Ini sebelum saya kali mengerjakannya, ini yang pada lembaran pertama ini, jika ada yang sukarela berikan jawabannya bisa. Yang kelompok yang pertama yang nomor 1 dan yang kelompok 2 itu nomor 2. Oke, silakan. Ya. Pak, saya ingin bertanya Pak, ini yang nomor 2 ini cara-cara ini seperti apa? Coba Bentar. bisa lihat sifat-sifat. Selanjutnya kita lihat sifat-sifatnya. Iya. Tadi ini kan log 36 itu sama dengan 0,36 itu kan log sama dengan log 36 per 100. Ya. Baiklah, kalian sudah selesai mengerjakan LKP. Sudah Pak. Kami Pak. Kami Pak dulu Pak. Kami dulu Pak. Kalau nomor 1 Kami nomor 2. Kami kan nanti lansia Pak. gimana?
jawaban Gilbert tadi yang nomor 1 pada bagian A, B, C, D. Bagaimana pada kelompok yang lain? Apakah jawabannya dapat diterima? Dapat Pak. Baiklah, di sini nomor C ini juga bisa kita buat pada yang ini, langkah yang ini. Ini kan sebelumnya kita bisa buat soal ya. Dari contoh soal yang A, nomor 1 A, B, dan C, D. Pada soal yang C ini bisa kita buat pada penyelesaian ini. Langsung kita eliminasi ya pada angkanya, di mana nilai 2 log 3 dikali 3 log 5 itu jika basis log setelahnya dikali log sebelumnya dengan numerus yang sama, itu bisa kita coret. Ini 5, sehingga di sini 2 dikali 2 log 2 ini, sehingga 2 dikali 2 log 2 itu tadi sama dengan berapa? 1. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Pada soal yang D, gimana jawaban dari? Sama Pak. Sama Pak. Baik. Kita masuk ke soal yang kedua. Siapa yang ingin maju? Hanya Pak. Oke. Dari soal yang kedua tadi, soal kedua ini, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Jangan ya. Ini dari soal yang kedua yang telah dikerjakan atau ditulis oleh Gabriel Ginting dan Irani. Bagaimana dari tanggapan kelompok 1? Apakah ada yang berbeda atau yang salah? Lepas. Oh. Karena dua soal yang telah diberikan pada kali yang telah selesai, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jika kalian masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan untuk minggu depan, dan materi minggu depan akan disampaikan lagi. Oke, karena materi kita sudah selesai, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang akan dibawakan oleh ketua kelas. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, dari kita berdoa menanggapi bacaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.